Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan analisis laporan keuangan chapter 4 mengenai Analyzing Investing Activities. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Yohana Maria Sare 2018 12 11 067 dan dua rekan saya. Saya Deliana Arianti 2019 121 1015. Saya Fania Audrey 2019 12 11 029. Yang pertama ada aset. Aset di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada current short-term asset dan ada non-current long-term asset. Current short-term asset ini merupakan sumber daya atau klaim atas sumber daya yang diharapkan untuk dijual, dikumpulkan, atau digunakan dalam waktu 1 tahun atau siklus operasi mana saja yang lebih lama. Lalu, non-current asset ini, non-current long-term asset ini merupakan sumber daya atau klaim atas sumber daya yang diharapkan menghasilkan manfaat yang melampaui waktu 1 tahun atau siklus operasi yang mana saja lebih lama. Selanjutnya, ada common size balance sheets. Ini merupakan mengekspresikan setiap item di neraca sebagai persentase dari total aset, lalu mengungkapkan komposisi aset, bentuk analisis rasio vertikal yang memungkinkan perbandingan perusahaan, dan juga berguna untuk mengevaluasi tren dalam perusahaan dan membuat perbandingan industri. Selanjutnya, siklus operasi. Ini waktu yang diperlukan untuk membeli atau memproduksi inventaris, menjual produk, dan mengumpulkan uang tunai. Lalu modal kerja juga disebut sebagai modal kerja bersih, aset lancar dikurangi kewajiban lancar. Selanjutnya, ada cash and cash equivalents. Investasi jangka pendek yang sangat liquid, yaitu mudah diubah menjadi jumlah uang tunai yang diketahui, dekat dengan tanggal jatuh tempo, dan tidak sensitif terhadap perubahan suku bunga. Lalu perusahaan beresiko mengalami penurunan likuiditas jika nilai pasar dari investasi jangka pendek menurun, dan kas dan setara kas terkadang harus disimpan sebagai saldo kompensasi untuk mendukung pengaturan pinjaman yang ada atau sebagai jaminan atas hutang. Lalu selanjutnya ada receivables atau piutang adalah jumlah yang harus dibayar dari orang lain yang timbul dari penjualan barang atau jasa atau peminjaman uang. Piutang ini mengacu pada janji lisan tentang hutang dari pelanggan. Piutang wesel mengacu pada janji tertulis formal tentang hutang dari orang lain. Lalu selanjutnya ada valuation of receivables. Piutang dilaporkan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan jumlah total piutang dikurangi penyisihan piutang tak tertagih. Manajemen memperkirakan penyisihan barang tak tertagih berdasarkan pengalaman, kekayaan pelanggan, ekspektasi ekonomi dan industri, dan juga kebijakan penagihan. Lalu selanjutnya ada receivables are carried at amortized cost. Ketika penjualan dilakukan secara kredit, bunga yang diperhitungkan dalam transaksi tersebut tidak diakui sebagai pendapatan penjualan, tetapi sebagai pendapatan bunga dengan menggunakan metode bunga efektif. Lalu di sini ada contoh, harga jual TL 52.000 dibebankan kepada pelanggan untuk penjualan secara kredit dengan waktu N/90 pada tanggal 1 November. Jika barang yang sama dijual tunai, harganya TL 50.000, suku bunga efektif untuk transaksi tersebut adalah berikut. Juga ada keterangan FV merupakan future value, PV merupakan present value, N merupakan days to maturity, dan I merupakan effective interest rate. Jadi di sini rumusnya adalah effective interest rate FV per PV 1/N dikurang 1, jadi mendapatkan hasil 52.000 per 50.000 1
90/360 dikurangi 1 menjadi mendapatkan hasil 17%. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Delia. Selanjutnya adalah jawaban dari yang tadi. Untuk account receivable-nya ada di debit sebesar 52.000, unearned financial income-nya ada di kredit sebesar 2.000, dan sales revenue ada di kredit sebesar 50.000. Present value of 52.000 at the end of the year, 30 hari remain to payment day. Present value-nya 52.000 dibagi 1 ditambah 0,17 pangkat 30 dibagi 360 jadi 51,325. Adjusting entry pada tanggal 31 Desember end of accounting period, unearned financial income di debit 1.325 dan interest income di kredit sebesar 1.325. Selanjutnya ada securitization of receivable. Sekuritisasi atau anjak piutang adalah ketika perusahaan menjual semua atau sebagian dari piutangnya kepada pihak ketiga. Piutang dapat dijual dengan atau tanpa jaminan kepada pembeli atau jalan lain mengacu pada jaminan kolektibilitas. Penjualan piutang with recourse tidak secara efektif mengalihkan resiko kepemilikan. Untuk sekuritisasi dengan jenis bantuan apapun, penjual harus mencatat aset dan kewajiban kompensasi untuk jumlah yang diperhitungkan. Untuk sekuritisasi tanpa bantuan apapun, penjual menghapus piutang dari neraca. Inventories. Persediaan adalah barang yang disimpan untuk dijual atau barang yang diperoleh atau dalam proses disiapkan untuk dijual sebagai bagian dari operasi normal perusahaan. Pengeluaran memperlakukan biaya persediaan seperti biaya periode biaya dilaporkan dalam periode saat terjadinya. Kapitalisasi memperlakukan biaya inventaris seperti biaya produk, biaya dikapitalisasi sebagai aset dan kemudian dibebankan pada pendapatan periode mendatang yang menguntungkan dari penjualan mereka. Selanjutnya ada inventory costing method, itu di FIFO ada 46%, di other ada 4%, di weighted average ada 20%, dan LIFO 30%. Average cost. Ketika satu unit terjual, biaya rata-rata setiap unit dalam persediaan ditetapkan ke harga pokok penjualan. Perhitungannya, cost of goods available for sale dibagi units available on the date of sale. Contoh costing method. Inventory pada Januari tahun kedua itu sebesar 40 dengan harga $500. Jadi $20.000. Inventories purchase during the year ada 60 dikali $600 jadi $36.000. Cost of goods available for sale-nya ada 100 unit dan harganya menjadi $56.000. Note-nya itu 30 unit are sold in year 2 for $800 each for total revenue $24.000. Selanjutnya beginning inventory ditambah net purchase sama dengan cost of goods sold ditambah ending inventory. Kalau FIFO beginning inventory-nya $20.000 ditambah net purchase-nya $36.000 menghasilkan cost of goods sold-nya $15.000 ditambah ending inventory-nya $41. LIFO $20.000 ditambah net purchase-nya $36.000 sama dengan cost of goods sold-nya $18.000 ditambah ending inventory-nya $38.000. Jadi average-nya itu beginning inventory-nya $20.000, purchase-nya juga $36.000, cost of goods sold-nya itu $16.800 ditambah ending inventory-nya $39.200. Asumsikan penjualannya itu $35.000 for the period, then gross profit under each method is FIFO sales-nya $24.000 dikurang cost of goods sold-nya $15.000 jadi gross profit-nya ada $9.000. LIFO sales-nya $24.000, cost of goods sold-nya $18.000
Jadi sama dengan gross profit-nya $6.000. Rata-ratanya sales-nya itu $24.000, cost of goods sold-nya $16.800, gross profit-nya jadi $7.200. Selanjutnya ada other current asset. Prepaid expense. Prepaid expense adalah biaya yang dibayar di muka, pembayaran di muka untuk jasa atau barang yang belum diterima yang melampaui periode akuntansi saat ini. Contohnya adalah pembayaran uang muka untuk sewa, asuransi, utilitas, dan pajak properti. Analysis of prepaid. Dua masalah analisis. Yang pertama, untuk alasan kemanfaatan. Pembayaran di muka tidak lancar, kadang-kadang dimasukkan di antara biaya prabayar yang diklasifikasikan sebagai saat ini ketika besarannya besar. Mereka memerlukan pengawasan. Yang kedua, setiap perubahan substansial dalam biaya prabayar menjamin pemeriksaan. Selanjutnya ada pembahasan soal chapter 3, yaitu yang pertama E3.7. Soalnya, gugatan adalah salah satu jenis kerugian kontingensi, di mana kerugian tersebut bergantung pada penyelesaian atau putusan yang merugikan dalam kasus tersebut. Perusahaan rokok domestik saat ini menghadapi tuntutan hukum dari beberapa negara bagian. Kontingensi kerugian litigasi tembakau harus diakrualkan jika kerugian mungkin terjadi dan dapat diperkirakan. Kemungkinan dan dapat diperkirakan adalah konsep sulit yang menawarkan kepada para manajer kebijaksanaan yang adil. Required-nya, sebutkan dua alasan mengapa manajer dalam kasus ini mungkin menolak kuantifikasi dan akrual liabilitas kerugian. Yang kedua, jelaskan keadaan ketika manajer mungkin bersedia untuk memperoleh kerugian kontingensi yang sebelumnya mereka tolak. Jawaban untuk yang pertama, A. Alasan pertama mengapa manajer mungkin ingin menolak pencatatan liabilitas yang terkait dengan tuntutan hukum yang sedang berlangsung, bahwa liabilitas yang dicatat dapat menyebabkan penurunan posisi keuangan. Alasan keduanya adalah bahwa pengacara lawan mungkin menggunakan pengungkapan secara tidak tepat sebagai pengakuan tanggung jawab. Yang B. Jika manajer yakin bahwa tidak dapat dihindari bahwa kewajiban akan dicatat, manajer mungkin ingin mengatur waktu pengakuan kewajiban. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Fania. Soal yang kedua ada soal E3.11, di mana soalnya Presidential Realty Corporation melaporkan hal-hal berikut mengenai distribusi yang dibayarkan pada saham biasa. Distribusi tunai pada saham biasa dibebankan pada pembayaran surplus karena perusahaan induk tidak mengakumulasi pendapatan, atau selain ekuitasnya dalam pendapatan yang tidak didistribusikan pada anak perusahaan tertentu sejak pembentukannya. Required-nya yaitu yang A, jelaskan apakah pembagian tunai ini merupakan dividen, dan yang B, berspekulasi mengapa Presidential Realty melakukan distribusi seperti itu. Jawabannya yang A, dividen tunai adalah bagian dari penghasilan yang dibayarkan kepada pemegang saham dalam bentuk uang tunai, baik dari hasil pinjaman saat ini maupun dari akumulasi keuntungan. Setiap kali perusahaan membayar dividen kepada pemegang sahamnya, maka pendapatan perusahaan berkurang dan arus kas keluar. Yang B, Presidential Realty melakukan distribusi seperti itu karena distribusi tunai pada saham biasa dibebankan pada pembayaran surplus karena perusahaan induk tidak mengakumulasi pendapatannya. Selanjutnya soal P3.7, yaitu mengacu pada laporan keuangan Campbell Soup Company di lampiran A, catatan tentang program pensiun dan manfaat pensiun, menjelaskan perhitungan beban pensiun, kewajiban imbalan yang diproyeksikan atau PBO, dan elemen lain dari program pensiun. Semua jumlahnya sudah dalam jutaan. Pertanyaannya yang A, jelaskan apa yang diwakili oleh biaya layanan $22,1 untuk tahun 11. Jawabannya, hal ini dapat dijelaskan sebagai biaya jasa atau kewajiban kepada perusahaan yang tercipta selama tahun 2011 atau manfaat atau kredit yang diperoleh karyawan atas jasanya pada tahun 2011.
Yang B, berapa tingkat diskonto yang diasumsikan perusahaan untuk tahun 2011? Apa pengaruh perubahan Campbell dari tingkat diskonto yang digunakan di tahun 2010? Tingkat diskonto untuk tahun 2011 adalah sebesar 8,75%, sedangkan tingkat diskonto tahun 2010 sebesar 9%, berpengaruh pada penurunan tingkat diskonto dari 9% menjadi 8,75%, menyebabkan kenaikan biaya jasa untuk tahun 2011. Yang C, bagaimana cara menghitung bunga atas kewajiban imbalan yang diproyeksikan? Bunga atas kewajiban manfaat yang diproyeksikan atau PBO dihitung dengan mengalihkan PBO periode awal dengan tingkat diskonto 8,75%. Yang D, pengembalian aset yang sebenarnya adalah $73,4. Apakah item tersebut masuk secara keseluruhan sebagai komponen biaya pensiun? Item ini masuk sebagai komponen biaya pensiun karena menunjukkan laba atas investasi. Pertanyaan selanjutnya, Campbell menunjukkan akumulasi kewajiban imbalan atau ABO sebesar $714,4. Apakah kewajiban ini? Jawabannya adalah Accumulated Benefit Obligation atau ABO adalah nilai sekarang dari kewajiban yang harus dibayar Campbell kepada orang-orang yang telah pensiun atau akan pensiun. Yang F, identifikasi jumlah PBO dan jelaskan apa yang menyebabkan perbedaan antara PBO dan ABO. PBO adalah kewajiban manfaat yang diproyeksikan. Jumlah ini adalah proyeksi dari apa yang diharapkan diperoleh karyawan saat mereka pensiun. Perbedaannya antara ABO dengan PBO adalah bahwa ABO biasanya berjumlah lebih kecil karena merupakan jumlah yang menjadi kewajiban majikan secara hukum. Untuk nilai pembayaran saat ini yang akan dilakukan di masa depan, tetapi berdasarkan pada upah saat ini, di mana PBO adalah proyeksi berdasarkan gaji yang diharapkan diperoleh karyawan pada saat mereka pensiun. Untuk mencerminkan posisi keuangan sebenarnya dari program pensiun, nomor PBO digunakan untuk status pendanaan neraca. Pertanyaan yang G, apakah Campbell mendanai biaya pensiunnya pada akhir tahun 2011? Jawabannya, tampaknya Campbell tidak mendanai biaya pensiunnya pada akhir tahun ke 2011. Sekian dari kelompok kami, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.